Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Bunga Mawar, kelas 1A, NIM E1C022008. Di sini saya akan menjelaskan penyimakan saya tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan resmi di negara kita yaitu berasal dari bahasa Melayu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bahasa Melayu ini diterima oleh masyarakat pada saat itu. Yang pertama, karena bahasa Melayu ini sebagai lingua franca. Nah, apa sih lingua franca itu? Lingua franca adalah istilah linguistik yang berarti bahasa pengantar atau bahasa pergaulan, di mana di suatu tempat di mana penutur yang berbeda-beda. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu ini adalah sebagai bahasa perdagangan, dan pada saat itu bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat mudah dipahami dan digunakan di berbagai suku. Nah, faktor kedua adalah sistem bahasa Melayu ini praktis dan sederhana. Dari segi strukturnya, bahasa Melayu ini berbeda dengan bahasa lainnya. Nah, perbedaannya dapat dilihat dari cara kita menggunakannya. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan atau tidak berdasarkan status sosial. Misalnya di beberapa pulau di Indonesia seperti Pulau Jawa dan Gorontalo, beberapa penggunaan kata harus disesuaikan dengan siapa kita berbicara. Namun, tahukah Anda bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini tidak sama lagi dengan bahasa Melayu, disebabkan oleh adanya perkembangan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor waktu, politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Faktor waktu yang pertama, masa prakolonial, bukti yang tertulis detail Melayu. Yang kedua, masa kolonial, bahasa resmi dalam pergaulan, terus bahasa resmi dalam perdagangan, bahasa resmi dalam perhubungan. Yang kedua itu politik. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sekelompok pemuda mengikrarkan 3 ikrar yang bersejarah. Salah satunya pengakuan bahasa Indonesia, pengakuan penggunaan bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia semakin kuat ketika digunakan pasal 36 Undang-Undang 1945 berisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Hasil interaksi dari masyarakat antara suku satu dengan lainnya ini menyebabkan adanya perkembangan bahasa Indonesia. Yang keempat itu iptek. Terdapat beberapa istilah di bahasa Inggris yang diindonesiakan dengan menyerapkan secara utuh atau sebagai lainnya, dicamkan sesuai dengan konsep ilmiah. Misalnya kata download itu dikatakan unduh.